Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu, para guru dan kepala sekolah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Swasta Nur Azizi Gunung Pakam. Pagi ini kita akan mengadakan IHT SMK PK, Pusat Keunggulan. Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita berdoa sebelum kita memulai IHT pada pagi ini, yaitu mengenai kurikulum operasional di sekolah. Baik Bapak Ibu, saya persilakan kepada Bapak Irmewanto Manurung untuk membawakan doa. Silakan Pak Irmewanto. Ya Bapak Ibu, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa masing-masing dalam hati, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Pak Rimanto. Mudah-mudahan pelaksanaan IHT pada pagi ini berjalan lancar dari pagi sampai akhir nanti. Dan kita tetap dalam keadaan sehat. Baik, acara berikutnya kita serahkan kepada Ibu Marta untuk menyampaikan IHT kita mengenai kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kepada Bu Marta, saya persilakan. Terima kasih. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pagi. Pagi, Bu. Luar biasa di pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam kegiatan IHT dalam rangka program SMK Pusat Keunggulan. Ya, sebagai peserta ini sebagai pengawas sekolah, pendamping untuk SMK Pusat Keunggulan, dan materi hari ini kita akan bahas adalah prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Lanjut slide berikut. Ya, saya kira kita sebagai pengawas sekolah, sebagai pendamping, kita sudah memahami sebenarnya apa yang dimaksud dengan kurikulum. Tapi mari kita lihat pengertian yang ada supaya pemahaman yang benar ini yang kita akan arahkan sekolah bahwa inilah sasaran penyusunan atau pengembangan kurikulum operasional di sekolah. Kita mulai dengan kurikulum, pengertian tentang kurikulum yang ada. Jadi ini kurikulum adalah kita bisa baca seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Berarti semua ini rencana, tujuan, isi untuk pembelajaran yang ada, ini harus tercantum di kurikulum. Jangan lagi hanya sekedar pajangan yang ada, ini kurikulum. Yang kita kenal dulu adalah KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang akhirnya ini bukan menjadi acuan lagi bagi kegiatan sekolah, tapi ya sekedar saja dokumen yang ada. Tapi saat ini sebagai SMK PK, yang ada. Jadi kita mulai dari kurikulum apa sebenarnya. Kemudian kita lihat yang dimaksud dengan kurikulum operasional yang mana. Berarti ini kurikulum yang membawa sekolah untuk mengikuti tahapan-tahapan yang seperti termuat dalam kurikulum operasional tersebut. Jadi saya kira kita sudah paham tentang kurikulum yang ada. Sehingga untuk kurikulum operasional teknisnya kita bisa lihat pada slide berikutnya. Boleh slide selanjutnya. Ya, untuk cara menggunakan kurikulum ini yang paling penting adalah dalam kurikulum ini harus acuannya adalah profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Ini semua sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Berarti kita ambil acuan tersebut untuk menjadi bagian dari penyusunan.
penyusunan kurikulum operasional di sekolah. Lanjut. Dalam penyusunan kurikulum operasional, kita harus memperhatikan prinsip pengembangan yang ada. Ada 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ini yang seringkali membuat kurikulum operasional ini tidak sebagaimana yang diminta karena tidak memperhatikan prinsip yang ada. Nah, saat ini diingatkan kembali, kita refresh kembali tentang prinsip pengembangan kurikulum yang ada. Yang pertama berpusat pada peserta didik. Berarti kita perhatikan pembelajaran di sini harus memenuhi potensi, kebutuhan, perkembangan, dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Jadi isi dari kurikulum operasional ini semua berpusat pada peserta didik. Baik itu kegiatan kokurikuler, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Semua berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua adalah kontekstual. Kalau dikatakan kontekstual berarti ini menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan serta sosial budaya yang ada di lingkungan sekolah, bahkan dunia kerja atau kita singkat dengan IDUKA, dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja, sehubungan dengan program-program keahlian yang ada di SMK tersebut. Nah, ini yang, tunggu Pak, masih balik kontekstual. Ya, untuk yang kontekstual, ini yang sebenarnya setiap kurikulum operasional itu berbeda dengan sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang lain karena karakteristik yang ada. Jadi kalau seperti dulu KTSP hanya copy paste, nah ini akibatnya. Tapi kalau kita menggunakan prinsip pengembangan ini, maka ada ciri khas yang muncul di situ. Lanjut. Ya. Prinsip yang ketiga adalah esensial. Kalau bilang esensial berarti informasi penting. Itu semua termuat dalam kurikulum operasional. Jadi dalam kurikulum operasional saat ini sudah tidak lagi ada dokumen 1, 2, 3, tapi hanya satu dokumen yang ada, namanya kurikulum operasional, yang memuat semua informasi yang penting tentang pembelajaran yang akan dilakukan di sekolah. Lanjut. Yang keempat, prinsip yang keempat adalah akuntabel, artinya penyusunan atau pengembangan kurikulum operasional itu dapat dipertanggungjawabkan karena sesuai dengan data yang ada di sekolah. Dan yang kelima, balik dulu Pak. Ya, yang kelima melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kita bisa lihat pemangku kepentingan di sini semua stakeholder yang ada kita libatkan supaya memang benar-benar ini menjadi kurikulum operasional yang memang akan dipakai di sekolah. Dan slide terakhir, slide terakhir ini yang tidak boleh dilupa bahwa kurikulum operasional di satuan pendidikan acuannya adalah selalu diingatkan profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 dimensi yang harus termuat dalam pengembangan kurikulum operasional. Jadi kita mesti ingatkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Pak Irmawanto masih ingat apa 6 dimensi profil pelajar Pancasila? Masih ingat? Atau Ibu Dewi yang ingat? Boleh. Ibu Dewi, silakan. Boleh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Keenam dimensi adalah 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global, 3, bergotong royong, 4, mandiri, 5, bernalar kritis, dan yang keenam adalah kreatif.
Terima kasih. Lanjut. Oke, ya, baik sekali. Jadi paling tidak kita tahu apa dimensi profil pelajar Pancasila. Ini menjadi acuan kita, juga capaian pembelajaran. Saya kira itu materi yang akan kita bahas dalam kelompok kecil sebentar, dan saya kembalikan kepada moderator. Dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Marta yang telah menyampaikan materi kita pagi ini mengenai kurikulum opsional di satuan pendidikan. Baik Bapak dan Ibu, untuk saat ini mungkin ada tanya jawab. Saya persilakan ke beberapa Ibu yang mau tanya jawab, silakan di raise hand. Silakan Pak Irmiwanto di raise hand. Silakan Pak Irmiwanto. Di reaction. Ya, terima kasih. Bisa dengar saya, Pak, Bu? Bisa, Boleh, Pak. boleh. Bisa. Dengar saya? Ya, tadi dikatakan yang apa yang dimensi yang kelima tadi. Coba bisa ditampilkan lagi yang kelima. Oke. Pemangku kepentingan melibatkan ya. Ya, Iya. Pak Irmawanto. Iya. Melibatkan pemangku kepentingan. Iya, kalau iya. Ya. Terus ke depan lagi, Pak. Sekali lagi. Satu lagi. Sekali lagi. Sekali lagi, Pak. Iya. Iya, ini yang kelima ini. Sampai di mana urgensinya? Bukan yang ini, Pak. Yang pemangku kepentingan tadi. Ini, Pak. Iya. Iya. Sampai di mana, Bu, urgensinya kita melibatkan pemangku kepentingan dalam hal ini, dalam hal penyusunan ini, Bu? Oke, terima kasih. Langsung aja, Bu Marta. Oh ya, makasih. Kita langsung saja. Tapi ini pemahaman kita bersama, ini dalam bentuk dialog interaktif. Alangkah baiknya juga kepada peserta-peserta yang lain juga, jika ada hal-hal sesuai pengalaman yang ada, kita juga bisa menanggapi apa yang menjadi pertanyaan dari Pak Irmawanto. Ya, boleh Pak Lodewijk atau Ibu Dewi, bahkan Pak John juga bisa. Silakan. Inilah memang berdiskusi. Halo, Pak Lodewijk. Ya, silakan. Siap. Memang inilah peran selama ini kita di sekolah. Kalau kita lihat selama ini dalam pengembangan kurikulum itu tentu ada tim, kan begitu. Nah, tim inilah yang selalu tidak jelas. Ada dibuat di sana tim pengembangnya mulai dari ya dinas, pengawas, kanselor, guru, kepala sekolah dan sebagainya. Nah, di sini yang kita maksud di sini masalah pengembangan ini, di sini tadi semua yang pemangku kepentingan, kan begitu. Nah, dalam hal ini siapa saja yang dimaksud pemangku kepentingan atau stakeholder di pendidikan. Nah, kalau memang dari kenyataannya tidak seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di sini mungkin dilibatkan ya semua tokoh-tokoh pendidikan. Ya. Karena tokoh pendidikan juga termasuk itu pemangku kepentingan, kan begitu. Nah, secara umum selama ini itu tidak pernah dilibatkan. Tapi menurut saya di sini kalau untuk PKI ini karena proses pelaksanaan kurikulum operasional di sekolah ini sudah menjadi otonomi daripada sekolah atau warga sekolah. Dan artinya di sini ya siapalah yang menjadi warga sekolah itulah menurut saya menjadi yang terlibat dalam penyusunan kurikulum satuan pendidikan ini. Itulah menurut saya. Tidak perlu sampai di sana misalnya ada dari kepala dinas. Itu tidak mungkin.
paling saja mereka dalam hal ini hanya membuat suatu komitmen atau membuat suatu peraturan supaya itu dilaksanakan oleh sekolah. Kalau namun mereka masuk ke dalam hal untuk ya menganalisa daripada semua ya apalah kita katakan ini ya pernah sekolah itu, saya kira itu tidak mungkin. Jadi artinya logikanya lah. Itulah menurut saya siapa yang menjadi pemangku kepentingan dalam penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan ini, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Lodewijk. Silakan Bu Marta ditanggapi langsung, Bu Marta. Nah, mungkin dari Ibu Debbie supaya kita Bu Ya, Debbie Bu ada. Debbie, silakan Bu Debbie. Tanggapan. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Jadi kalau berbicara melibatkan berbagai pemangku kepentingan, biasanya setiap sekolah itu memiliki tim pengembang kurikulum. Jadi tim pengembang kurikulum ini mempunyai tugas dalam melaksanakan pengembangan kurikulum yang ada. Jadi siapa-siapa yang terlibat di sini antara lain orang tua, komite sekolah atau orang tua. Kemudian ada juga berbagai sentra, ya, ada industri, dunia kerja, kemudian ada gurunya, dan itu di bawah koordinasi supervisi oleh Dinas Pendidikan, kantor. Karena setahu kita bersama bahwa setiap tahun itu kurikulum harus dibuat, harus dilaksanakan, bahkan ada lembar pengesahan. Lembar pengesahannya di dinas provinsi, kepala dinas atau sekretaris dinas. Nah, oleh sebab itu, untuk pengembangan kurikulum di sekolah, dia wajib memiliki atau kepala sekolah wajib mengeluarkan SK, tim pengembang kurikulum, dengan masing-masing memiliki tugas dan fungsinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Debbie. Silakan Bu Marta. Ya, terima kasih untuk Pak Lodewijk dan Ibu Debbie yang sudah membantu menanggapi. Jadi untuk Pak Irmawanto, urgensi yang ada bagi pihak-pihak atau stakeholder yang ada, kalau saya mau katakan di sini, kalau semua berperan sesuai dengan fungsi yang ada, maka urgensinya, kepentingan yang ada, itu mereka akan lakukan. Tidak akan menjadi persoalan pemangku kepentingan mana yang ya istilahnya tumpang tindih dalam melaksanakan tugas. Nah, contoh seperti Pak Lodewijk katakan tadi, ada tim karena mereka tidak tahu perannya apa. Jadi dalam pengembangan kurikulum operasional ini ke depan untuk SMKPK, ya betul Ibu Debbie katakan harus ada tim pengembang kurikulum di sekolah yang melakukan analisa, kemudian sekolah ini membutuhkan pendampingan yang mana. Kalau dari IDUKA, kalau memang belum semua IDUKA terlibat dalam program keahlian yang ada, berarti ada dari IDUKA. Kemudian dari katakanlah dari tenaga ahli atau akademisi, bagian mana yang butuh? Apakah perumusan visi misi atau untuk hal lain? Itu yang dipanggil. Jadi tidak perlu semua. Kalau mau dipanggil semua ini akan ramai juga ya. Jadi kalau dari pihak dinas, yang mana yang diperlukan? Kalau untuk pengawas sekolah sebagai pendamping itu wajib. Tapi untuk urusan yang lain, saya kira betul kata Ibu Debbie tadi, bahwa setelah dokumen kurikulum operasional ini selesai, final, itu harus disahkan. Siapa yang mengesahkan? Yang menetapkan kan kepala sekolah, tetap masih sama. Kepala sekolah dengan komite. Tapi yang mengesahkan adalah pengesahan untuk pemakaian kurikulum operasional ini tetap disahkan oleh kepala dinas. Jadi kalau semua bisa
paham dengan peran dan fungsi mereka, maka saya kira tidak akan tumpang tindih, dan untuk urgensinya mereka tahu sampai di mana batas kepentingan yang akan mereka lakukan. Saya kira itu boleh dipahami. Bagaimana Pak Irmawanto? Saya kembalikan Pak pada moderator. Oke, terima kasih Bu Marta. Terima kasih Bapak dan Ibu setelah berperan. Perlu di closing Bu Marta? Ya, jadi kesimpulannya untuk penyusunan atau pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, kita harus memahami pengertian yang ada, kemudian dalam penyusunan kurikulum operasional tersebut memperhatikan prinsip pengembangan, 5 prinsip pengembangan yang ada. Karena ternyata kalau kita memperhatikan 5 prinsip yang ada, maka tumpang tindih kepentingan itu akan terhindar. Dan yang terakhir, acuan kita selalu adalah profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran itu harus termuat dalam kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kira itu kesimpulan kita. Terima kasih atas kesempatan yang ada. Oke, terima kasih Bu Marta sebagai pemateri pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, para guru dan kepala sekolah yang hadir pada hari ini bisa memahami bagaimana kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang intinya adalah bisa menjadikan peserta didik kita menjadi profil pelajar Pancasila. Oke, demikian. Terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Nanti IHT selanjutnya mungkin kita akan masuk pada materi yang lain. Oke, terima kasih atas atensinya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Salam sehat untuk kita semua. Horas. Horas.